Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizna Poloria Sihite dengan NIM 2104065 dengan mata kuliah Perencanaan Program Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Marina Letara Nababan MPD. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi yang saya pahami dalam perencanaan program pendidikan. Pada video kali ini saya akan menguraikan atau memaparkan apa yang saya ketahui dari perencanaan program pendidikan dan untuk memenuhi mata kuliah perencanaan program pendidikan, di mana perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkap keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Asal-usul perencanaan pendidikan. Menurut Rusdiana, 2021 sejak zaman kuno para ahli filsafat dan pendidikan sudah memiliki gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni spekulatif. Poin kedua yaitu proses perencanaan pendidikan sebagai berikut, dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan data. Yang dilakukan yang pertama yaitu analisis dan diagnosis. Yang kedua yaitu perumusan kebijaksanaan. Yang ketiga, perkiraan kebutuhan masa depan. Yang keempat, penataan sasaran. Yang kelima, perumusan rencana. Yang keenam, perincian rencana. Yang ketujuh, implementasi rencana. Dan yang terakhir itu evaluasi dari revisi rencana. Pada poin yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan. Terdiri dari yang pertama, perencanaan strategi atau perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategis atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua itu rencana pengembangan sekolah. Ada sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan visi dan non-visi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. Dan yang ketiga itu perencanaan kurikulum menurut Wiryokusuno pada 1988. Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, menteri yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkap peraturan yang berkenan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi diri pada suatu pendidikan tertentu. Yang keempat yaitu perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenan dengan peserta didik di lembaga pendidikan, baik sejak peserta didik akan memasuki lembaga pendidikan maupun mereka akan lulus dari lembaga pendidikan. Yang kelima itu perencanaan tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan adalah suatu proses mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan digunakan untuk masa yang akan datang untuk pencapaian suatu tujuan lembaga pendidikan. Dan yang keenam itu perencanaan biaya pendidikan merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjalankan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dan dengan analisis cross effectiveness dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk pencapaian sasaran. Yang selanjutnya itu saya akan menguraikan artikel saya dengan judul Perencanaan Pengajaran dalam Kegiatan Belajar. Alasan saya membuat judul ini yaitu karena menurut saya pembelajaran dalam mengajar dalam kegiatan menurut saya itu sebuah proses interaksi antara
pendidik dan peserta didik yang menciptakan sebuah kolaborasi antara guru dan siswa yang bermanfaat dalam pengembangan dan potensi siswa muncul dari diri siswa seperti minat, bakat, dan keterampilan dasar termasuk gaya belajar, dan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Selain itu, guru pun dapat belajar dari sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajar tertentu, serta bagaimana guru mempersiapkan dalam interaksi belajar mengajar dengan siswa itu di dalam maupun di luar dengan baik. Yang selanjutnya yaitu uraian tentang isi artikel. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua yaitu pengertian pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pengajaran. Yang keempat, fungsi perencanaan pengajaran. Yang ketujuh, tujuan perencanaan pengajaran. Yang keenam yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan dalam artikel saya tersebut yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan pengajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran ini mencakup 3 aspek penting yang diistilahkan oleh Bloom, yaitu domain kognitif atau berkaitan dengan pengembangan aspek intelektual siswa. Yang kedua itu efektif, yaitu sikap, dan yang terakhir itu psikomotorik, yaitu keterampilan yang dilihat dari unjuk kerja. Yang kedua itu yaitu pengalaman belajar, artinya memiliki pengalaman belajar haruslah dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar yang ditunjuknya untuk menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Pada dasarnya kita dapat merancang melalui pembelajaran secara kelompok dan pembelajaran secara individual. Langkah yang keempat itu adalah orang-orang yang terlibat. Maksudnya orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran, khususnya yang berperan sebagai sumber belajar, meliputi instruktur atau guru yang juga tenaga profesional. Yang kelima itu bahan dan alat penyeleksian, maksudnya bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran. Dan yang keenam itu langkah yang keenam, fasilitas fisik, di mana fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar atau pembelajaran. Fasilitas ini meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, atau ruang untuk kelas berukuran besar semacam aula. Langkah yang ketujuh itu yaitu perencanaan evaluasi dan pengembangan prosedur. Maksudnya evaluasi yang merupakan faktor penting dalam sebuah sistem perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.